Oke, Assalamualaikum Mas Rusadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Alhamdulillah, baik-baik. Baik, Mas Tutus gimana, sehat? Alhamdulillah baik. Kayaknya Uh, akhir pekan gini saya lihat masih sibuk aja ya. Sebelumnya tadi ada kelas online juga ya. Iya, iya, tadi ini sih Mas, sama komunitasnya anak-anak, Oke. komunitas komunitas homeschoolingnya anak-anak gitu ya. Berbagi sih sama mereka, anak-anak supaya, kan gini Mas Tutus, Hmm. anak-anak sekarang padahal anak-anak anak saya homeschooling ya. Nah, Mereka juga kangen juga untuk ketemu sama teman-temannya. Sekarang baru merancang untuk gimana sih kolaborasi antar anak-anak untuk bikin kegiatan bareng-bareng gitu. oke. Gitu sih. Iya. Meskipun libur, tetap masih bisa menyempatkan diri untuk mendampingi anak-anak ini. Bagaimana mereka Iya. sangat aktif ya, luar biasa banget. Nah ini teman-teman perlu dicontoh seorang Mas Nur Hadi ini. Jadi bukannya malah banyak rebahan, meskipun waktu dengan keluarga penting, tapi juga tetap produktif di masa pandemi, bahkan di akhir pekan tuh. Oke, masih ingat Ya. cerita kita pekan lalu ya Mas Nur Hadi? Ya Mas Tutus. Kalau pekan lalu kita berdiskusi tentang bagaimana seorang pengusaha itu harusnya merespon kondisi krisis kayak semacam sekarang ini. Nah, hari ini kita lanjutannya nih Mas Nur Hadi. Ini kayaknya Yes. Ya. udah siap untuk sharing-sharing lagi nih Mas Nur Hadi. Pokoknya beberapa akhir pekan ini kita akan serap semua ilmu dari Mas Nur Hadi. Insya Allah Mas, sama-sama berbagi nih ya. Oke. Ya. Nah, sore ini kita fokus bagaimana strategi marketing di masa pandemi atau di masa krisis nih Mas Nur Hadi. Oke, baik. Nah, Mm-mm. kita sebelum ngomongin ke materi ini, kemarin kan Mas Nur Hadi ini teman-teman ya, Mas Nur Hadi baru gabung ini. Bagi yang baru gabung, Mas Nur Hadi ini selain sebagai founder dan advisor di ICC juga beliau memiliki warung sambal korek Pak Topo. Jadi ada warung makan ayam goreng gitu yang spesialnya adalah sambal korek. Kemudian ada juga bisnis engineering consultant di situ di bidang konstruksi yaitu di Barat Cipta Esa Mm. Engineering ya. Nah, Mm. sebelum kita masuk ke materi nih, Mas Bernadi, di masa Yes. pandemi gimana nih perkembangan bisnis, omset segala macam dari bisnis-bisnis yang ada di Mas Bernadi? Ya, makasih Mas Tutus, teman-teman semuanya, sapa dulu ya. Oke, ada yang sudah join nih, udah lumayan banyak nih Mas Tutus join ya. Kita doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat gitu ya, karena sehat itu mahal gitu ya. Ya, Uang uang sih sebenarnya uang itu kan ada dua tipe aja Mas Tutus ya. Uang itu kan ada yang di tabungan kita dan sekarang belum kita pakai juga, ada di tabungan gitu ya. Yang ya, kedua adalah ya sebenarnya sudah milik kita sih, cuman sekarang sedang disimpan aja sama Allah gitu ya. oke, Sama-sama belum keluar itu. Yang jadi kita kan yang sekarang ada di kantong kita aja nih, yang milik kita ini ya. oke, Oke, baik ini kita terima kasih ya teman-teman udah hadir di sini bersama dengan Mas Tutus, saya dan terima kasih untuk update.id yang udah memfasilitasi sesi kita hari ini. Oke, Mas Tutus kita kemarin ngobrolin tentang strategi ya. kita kemarin baru ngomongin tentang respon itu, bagaimana seorang Oh, pebisnis itu respon, kemudian ya Oke, modifikasi produknya, layanannya gitu ya. oke, Nah hari ini baik. fokus ke marketing ini. Oke, oh ini fokus ke marketing ya. Ini sambil mengingat yang kemarin nih Mas. habis Ya selesai boleh. habis selesai sesi sholat asar baru join sama Mas Tutus nih. Oke Ya, Mas, Ah, kemarin sambil merekol yang kemarin ya, ya, kita pertama harus merespon ya di pandemi ini. Ya, bagaimanapun di pandemi ini, walaupun orang ada yang potensial winner, ada yang bisnisnya melejit, tapi tetap dengan keterbatasan, Mas. hmm, Dan pasarnya pun menyempit, itu yang harus kita akui bersama-sama gitu ya. Nah, respon pertama adalah kita akui dulu bahwa oke, sekarang saya khawatir, saya sekarang dalam keadaan takut. Itu sudah bagus tuh, Mas. Kan gitu ya, tuh kemarin ya, kemarin itu. betul. Karena kalau kita tidak mengakui, itu denial terus, Mas. Wah, udah nanti seperti ini, udah deh nanti seperti ini. Kita harus akui dulu sebagai pebisnis. Real, omset menurun. Yes. Khawatir gitu ya, apalagi sekarang nih harus bayar THR, harus bayar gaji. Ya, Khawatir, benar gitu ya. Nah, tapi ingat lagi, ada sesuatu greatness di situ, noble purpose, tujuan mulia kita itu yang sebenarnya membuat kita semangat gitu ya. ya, Siapa sih yang bikin kita semangat gitu ya? Kita sebelum ngomongin marketing ya Mas Tutus ya.
Kemudian setelah itu strategi. Kemarin kita udah bahas banyak tentang strategi. Ada 4 ya. Ada 4. Dilakukan. Ada. Masih ingat ya? Ya. Yang pertama itu adalah tentang apa itu? Bagaimana kita memodifikasi bisnis proses. Ya. Produknya sama, tapi bisnis prosesnya yang diubah. Yang kedua, apa itu? Produknya yang diubah. Kan sama. Betul. Ya. Yang ketiga, kita malah justru berbagi, ya, kasih value yang kepada customer, dan insya Allah nanti ketika pandemi selesai kita akan ada panen. Bahkan nggak nunggu selesai pun akan ada panen di situ. Yang keempat, pivot. Ya. Kita sebelum ngomong marketing, karena mungkin ada teman-teman yang baru saja join gitu ya. Karena marketing itu mengikuti dari strategi ini, Mas. Strategi itu yang dipilih ya. Ya, yang dipilih mana? Kalau bisa jangan yang nomor 4 ya, itu langkah terakhir. Yang keempat tuh nggak apa-apa, nggak dosa, nggak haram juga gitu. Kalau memang sudah nggak bisa gimana lagi gitu ya. Ya harus pivot gitu ya. Cuman hati-hati di sini pivotnya gitu ya. Nah itu Mas. Nah ngomong-ngomong strategi marketing, kenapa sih kita harus ngomongin strategi secara umum dulu baru ngomong strategi marketing gitu ya? Karena yang umum ini harus dapat dulu nih Mas. Terus teman-teman semuanya kita harus ingat tuh 3 essential fit in business. Ya betul. Itu paling penting dulu nih 3 essential fit in business. Dan saya yakin bagi pengusaha di sini udah kayak semacam apa ya, sudah jadi mindset sih ya. Ya, yang pertama adalah antara founder bisnisnya itu sama topik bisnisnya itu udah fit dulu tuh. Ya, fit. Artinya dia suka sama bisnis itu. Topik bisnisnya itu dia seneng. Dia mau mengorbankan apapun yang ada di situ. Itu tuh satu. Yang kedua adalah antara problem dan solution harus fit juga. Problem dari siapa? Dari customer. Karena nanti kita akan ngomong marketing nih. Ya. Nah, dan solution, ya solusi kita harus fit sama problemnya. Dan yang ketiga adalah solusi itu harus jadi produk. Ya, solusi itu harus jadi produk, harus jadi service, dan sama marketnya harus fit. Nah, ini kan penting banget nih. Nah, karena kita nanti mau ngomongin marketing nih, jadi harus tahu dulu bahwa produk kita ini fit nggak ya sama permasalahan yang dialami oleh customer kita. Saya sekarang mau tanya deh, apa yang membuat perubahan manajemen strategi tadi itu, Mas? Yang bikin berubah, bikin 3 strategi, bahkan yang keempat pivot. Ya. Karena solusi yang kita hadirkan itu kan kita merasa bahwa itu nggak fit. Ya, tidak relevan lagi dengan kondisi customer-nya ya. Kondisi sekarang, masih ingat nggak Mas Putus kemarin di Jogja itu? Ya. Ada apa itu namanya? Sebuah merek pizza lah gitu ya, yang sedang baru di Jogja. Ya, kemudian jadi sorotan tuh Mas. Ya. Kan, berarti kan di situ harusnya strateginya harus berubah mungkin. Betul. Pizzanya nggak ada masalah Mas. Cuma sekarang ini social distancing guys, gitu ya. Kamu kalau rame-rame di situ, berkumpul di situ, nggak pakai protokol, nanti yang terjadi kayak sebuah supermarket yang ada di Jogja juga, akhirnya dari situ banyak yang kena COVID. Iya, kalau nggak nanti digerebek sama Satpol PP ya. Digerebek sama Satpol PP, kan runyam itu. Iya. Nah ini kita ngomongin strategi marketing. Silahkan Mas Etus, sambil kita ngobrol lagi nih. Oke, jadi kalau saya menangkap ini kira-kira dari obrolannya Mas Nur Hadi, di kondisi yang semacam ini, dari beberapa bisnis yang dijalankan oleh timnya Mas Nur Hadi, tetap hasilkan ini ya? Ya, alhamdulillah Mas ya. Jadi kemarin kan kita kasih contoh ya, 3 strategi itu. Kebetulan saya nggak menempuh strategi yang keempat, yaitu pivot. Karena itu jujur energinya besar, kecuali pivotnya yang untuk menyelamatkan rumah tangga aja deh. Jadi reseller roti gitu kan, apa yang penting kita punya teman banyak gitu ya, jadi reseller roti gitu. Jadi brand kita jadi berubah aja di situ. Oke. Nah, sekarang kalau ngomongin marketing ya, bagaimana tetap tadi kita sudah memilih salah satu strategi, misalnya kita milih modifikasi yang model bisnisnya nih. Nah, hal apa nih yang dipersiapkan untuk ini marketingnya tetap jalan itu, Mas Nuradi? Oke, baik. Ini contoh untuk yang kemarin ya, warung sambil korek Pak Topo. Ya, oke. Warungnya sepi, maklum gitu ya.
warungnya sepi karena social distancing, gitu ya. Nah, maka di situ kan saya ambil strateginya adalah produknya tetap sama, gitu ya, cuman dimodifikasi sedikit aja, bahwa yang dulu digoreng, sekarang kita jualannya adalah untuk yang ungkep, artinya siap goreng. Ya, Oke. siap goreng. Karena di penelitian McKinsey sendiri juga bahwa salah satu hal yang paling, ini nomor satu Mas, yang paling sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia adalah cooking at home. Mas itu terasa nggak? Istrinya sekarang jadi lebih sering masak dibanding sebelum pandemi. Iya, betul. Meskipun yang dimasak hanya frozen food gitu ya. Iya, itu frozen food itu Mas. Iya, Maka betul. Pak Topo itu ayam kalasan gitu ya, ayam goreng itu kita bikin ungkep itu Mas. Gitu ya. Artinya frozen dan siap digoreng. Artinya produknya sama ayam, tapi hanya dimodifikasi saja, terus ditambahi karena di Pak Topo itu yang paling jadi daya tarik adalah sambal sama kremesnya. Jadi kremesnya dioptimalkan lagi jadi produk kremes, sama sambelnya dibikin yang lebih bagus lagi. Nah, kemudian bisnis prosesnya dirubah. Kita pakai strategi reseller, marketing yang dulu iklan di Instagram itu nggak kita pakai lagi Mas Tutus. Kita perlu tahu dulu nih ya, ketika kita sudah merubah, memodifikasi produk kita, maka journey-nya 5 itu Mas Tutus. Ya, yang 5A ya. Orang harus tahu dulu kan, aware dulu bahwa sambal korek Pak Topo sekarang ada produk ini ya. Nah itu pakai sosial media, pakai apa ya, pakai WhatsApp, pakai email, boleh pakai Facebook, nggak apa-apa, aware. Kan kita tahu bahwa ibu-ibu rata-rata orang Indonesia itu cooking at home rata-rata. Maka kita bikin itu ketika memproduksi itu kita juga kokinya pakai protokol juga kok, gitu ya. Jamin juga kok. Ketika pengiriman pun juga begitu kok, gitu ya. Nah itu. Nah tentang semuanya itu yang aware dulu tuh. Orang tahu dulu tuh bahwa bisnis kita sekarang dimodifikasi loh. Gitu. Dan di situ bisnis prosesnya juga dimodifikasi loh. Sekarang Mas Tutus, kita di situ yang aware nggak cuma customer. Karena Mas Tutus banyak nggak? Sekarang kan kita harus akui itu, ya kondisi sulit ini tuh banyak sekali, ya satu orang yang dirumahkan, orang yang di PHK. Jumlahnya dari data dari kementerian kemarin berapa juta itu? 3 jutaan atau berapa itu ya? Artinya banyak lah. Yang kedua, orang yang ngantor, ibu-ibu ngantor itu banyak yang apa ya? Gabut juga Mas ya. Iya. Melihat suaminya kok udah lumayan mau di PHK atau dirumahkan, dia sendiri terdorong di situ. Nah, di situ yang harus saya jalin komunikasi adalah bukan hanya customer, tetapi mereka itu kan pengen ada kerja sampingan Mas Tutus. Betul, ya. Nah, itu yang kita mau jadikan reseller. Dan sekarang kita baru mau bikin agensi Mas Tutus. Jadi kan beda ya. Masih di sambal goreng Pak Topo ini ya? Ini sambal goreng Pak Topo ya, warung ya, yang mungkin banyak teman-teman, karena ini isu utamanya adalah bahwa banyak dari masyarakat Indonesia yang cooking at home gitu. Ya. Itu strateginya itu Mas. Jadi aware, kemudian dari situ appeal. Gitu Mas. Tertarik gitu ya? Ya, maka tertarik. Oke, aku kalau jadi reseller apa ya? Lumayan loh Mas Tutus. Ayam ungkep yang ayam negeri itu Mas, itu 60.000. Reseller itu dapat margin 15.000 loh Mas. Wah, itu kalau jual 100 biji aja udah 1,5 juta ya? Iya, dan dia nggak ngapa-ngapain, itu cuma ngomong aja dan ada aplikasinya kan. Nah, itu juga kita bikin aplikasi sambal goreng Pak Topo. Sementara ini hanya untuk reseller sih. Nah, sebentar nih, Mas. Maaf nih saya potong nih. Iya, boleh. Kalau saya melihat tadi kan, Mas Nurhadi kayaknya merubah model bisnis itu kayak sudah siap semuanya itu. Ada aplikasi, ada pilihan ayam ungkep, kemudian ada pilihan reseller. Nah, saya mau nanya ini sebelumnya ini. Nah, dari strategi itu sebenarnya, itu apakah warung sambal goreng Pak Topo ini kemudian melakukan empati lagi, apa sebelumnya, jauh hari sebelum ada COVID itu sebenarnya sudah ada pilihan strategi itu. Nah, ini kan penting nih. Tidak bisa kita ada krisis, tiba-tiba mak bedunduk itu ya, kita punya aplikasi, kita punya pilihan ayam ungkep itu.
Nah, bagaimana Iya, bisa iya. sampai ke sana gitu. Nah, ini yang Oke. perlu tahu ini. Ini pertanyaan bagus karena ini kita ngomongin marketing. Marketing itu Ya, intinya apa sih Mas? Marketing itu kan intinya produk kita bisa apa ya, bisa dibeli oleh ya, customer ya, yang ya, jadi target, yang menjadi oke. target eksklusif kita. Dan Hmm. syukur-syukur lagi si customer itu menjadi advocate. Udah deh, kalau mau ayam frozen yang siap goreng dan enak, pakai produk kita aja, kan gitu tuh kan gitu Ya. tuh tujuannya kan. Ya, itu kan perjalanan dari customer. Nah, maksud itu pertanyaan bagus. Maka bagaimana caranya kita tahu customer kita, kan gitu tuh. Hmm. Gak ada jalan lain kecuali ya empati, Mas. Empati Oke. kepada siapa? Kepada customer kita. Maka kalau ngomong strategi marketing, maka yang di situ, masa mau sambal goreng Pak Koko itu kan udah 6 tahun ya, dan Ya. customernya udah banyak. Gitu ya. Masa kita mau empati kepada semuanya? Kan susah tuh, Mas. Hmm. Nah, kan waktu pandemi ini juga orang malas juga, Mas, kalau nggak kenal. Aku udah pernah mampir sih, ada datanya. Aku pernah beli sih sambal goreng Pak Koko, tapi cuma sekali dua kali gitu. Ya agak susah juga kalau untuk empati sama yang sekali dua kali di masa pandemi seperti sekarang. Maka langkah Hmm. empati ini dilakukan kepada, menurut pertanyaan Mas Tutus tadi adalah kepada orang-orang yang udah loyal, Mas. Kalau di teori itu di kurva Chasm itu, Mas, itu Hmm. adalah early adopters, Oh, orang yang loyal, loyal kepada produk kita. Nah, itu yang kita empatikan dulu tuh, Mas. Tanyakan dulu sama mereka. Bapak, oke. Ibu, gimana masa pandemi ini? Iya, Mas. Itu gimana Ibu untuk masaknya? Iya, aku tuh kangen banget loh sama korek Pak Topo. Tapi bisa Hmm. nggak sih, Mas, kalau sama Pak Topo tuh bisa begini, bisa begitu? Terus, oh iya Bu, oke, apalagi Bu? Bisa nggak sih Mas kalau misalnya nanti pengirimannya tuh kayak gini-gini? Oke Bu, ada lagi Bu. Bisa nggak sih Mas kalau aku bisa bantuin jualan? Oke. Mas, jadi empatinya jangan ke semuanya. Kalau ke semuanya kan terlalu lama tuh, Mas. Ya, terlalu lama ya. Jadi memang quick Iya. empathy gitu ya. Melakukan Yes. empati yang cepat Yes. pada early adopter yang itu memang sudah menjadi pelanggan loyal ya. Ya, ini ada Mbak Rifki juga. Customer loyal itu kunci. Yes. Loyal itu bukan hanya pakai, Mbak Rifki, salam kenal ya Mbak ya, dari Universitas Pancasila ya. Bukan hanya loyal, bukan hanya pakai, tapi dia levelnya sampai advocate. Hmm. Advocate itu artinya, Oke. advocate itu udah bilang, Mas Tutus, kalau mau beli ayam tuh ya, ungkep itu, udah hubungin aja tempatnya Mas Nur Hadi itu. Itu udah advocate Hmm. tuh. Nah, itu kan sebelum pandemi ini kan customer kita yang seperti ini kan banyak, Mas. Ya. Betul ya. Dan itu jumlahnya sebenarnya tidak banyak ya. Jumlahnya 15% sih, Mas. Dari total, kalau menurut riset ya, Mas ya. Dari total keseluruhan itu 15%. Hmm. Kita jaga itu dulu, Mas. Jangan mikirin yang mau buka pasar baru gitu ya. Yang early majority sama late majority Let- gitu ya. Ya, itu yang banyak itu sekitar 68% itu nanti, Mas. Yang early adopter dulu deh, itu 15% kok. Deketi dulu sama mereka, Mas. Sebelum kita ngomongin strategi marketing ya ini ya. Hmm. Deketi dulu sama mereka. Ibu, terima kasih ya kemarin udah pakai ini bumbu korek Pak Topo nih. Ibu, selama ini gimana Bu? Kangen nggak sih sama ayamnya? Kangen banget Mas, cuman kan begini-begini. Nah itu kita gali tuh Mas. Hmm. Oke. Dari secara mendalam. Nah setelah itu kita akan ketemu tuh Mas. Harus ngapain strategi marketingnya. Itu sih Mas Oke. Gus. Nah, ini menarik banget ya. Jadi teman-teman nih, jadi empathize atau melakukan empati itu tidak hanya dilakukan pada saat kita mau membuat sebuah produk atau membangun sebuah bisnis. Bahkan pada Yes. saat kita mau menentukan apakah akan berubah strategi bisnisnya atau kita menghadapi sebuah tantangan kayak krisis semacam ini, kita juga harus melakukan empathize lagi ya ke Yes. Yes. customer. Bayangkan nih Pak Topo ini sudah 6 tahun ya tentunya sudah terkenal banget di Jogja ini ya, tapi ternyata masih melakukan engagement yang bagus dengan customer. Jadi kalian teman-teman yang baru 1-2 tahun itu jangan abaikan tuh suara customer. Nah ini menarik banget nih Yes. Mas Nurhadi. Oke, jadi setelah melakukan empathize tadi, berarti kan ada riset yang harus dilakukan oleh secara Yes. cepat tuh. Nah itu siapa nih melakukan analisis semacam itu di timnya Mas Nurhadi yang mungkin sibuk juga tuh? Oke, bagus banget nih pertanyaannya. Ini kembali lagi nanti mungkin di pembahasan kita depan ya Mas tentang bagaimana mengolah SDM ya. Oke.
Justru Siap. saat yang seperti ini teman-teman semuanya guys gitu ya. Saatnya kita sering ngobrol lah sama karyawan gitu ya, sama tim. Kalau saya Hmm. sering tim ya, sering ngobrol sama mereka dan saat ini kalau sebelum pandemi kan kita ngomong ya, kita harus inovasi gitu. Misalnya saya ya, kita harus inovasi nih, karena tantangannya begini, tantangannya begitu. Anak buah gimana tuh mas? Iya sih pak, itu kan menurut kamu pak. Iya. Kalau kondisi sekarang itu yang memahamkan nggak cuma saya mas, tapi situasi itu udah memahamkan kita juga bahwa Oke. kondisi saat ini berat. Kalau kita nggak berubah, kita nggak sungguh-sungguh, ya itu ya akhirnya kalau dalam teori change management itu kan ada intervensi gitu ya dari kita gitu ya, yang itu kita desain. Tapi kan nggak semua orang merasa itu mas. Kalau sekarang itu intervensinya udah seluruh dunia mas, sehingga mereka akhirnya sekarang ya pak, ini ternyata memang benar pak, warungnya sepi, warungnya nggak ada, yang ada Iya. ada Gojek. Kita kalau ngomong, hei kita berubah nih, kita ngomong sedikit aja mereka, ya pak bener pak, apa yang harus kita lakukan ya. Iya. Nggak perlu Lalu itu otot-ototan mas, lagi. nggak perlu tetap lagi. Maka fase empathize ini kan saya sudah ngomongin nih. Oke, yuk kita deketi sama customer kita yang loyal, yuk kita telepon yuk. Apa sih yang Mhm. diinginkan, yang mereka sebenarnya saat ini inginkan gitu ya. Nah, setelah itu baru dari semua banyak itu mas, kita pilih mana sih yang bisa kita selesaikan. Gitu ya. Oke, kembali lagi ya. Jadi Hmm. idea-nya tetap harus fokus ke satu atau Yes, dua solusi ya, yang bisa kita lakukan. Oke, ini menarik ya banget. satu problem goal solvingnya mereka itu apa sih? Gitu. Mhm. Oke, dan tadi Yang harus akhirnya kita ketemu ayam hmm. ungkep itu ya. Ya ketemu ayam ungkep dan bukan ayam ungkep sambal korek patok, tapi ayam ungkep kalasan. Oh iya, oke. Meskipun masih tersedia juga kremes dan sambal koreknya gitu ya. Iya, masih tetap karena itu ternyata yang paling banyak diminati juga gitu ya. Gitu, Mas. Oke. Nah, menarik ini. Sampai akhirnya kemudian di ayam goreng ayam sambal goreng Pak Topo ini membuat pola reseller nih. Berarti kita sudah masuk Yes. ke materi strategi marketing ini. Nah, Hmm. ini ada berapa langkah ini strategi marketing yang bisa kita lakukan di masa krisis macam ini? Karena kondisinya tidak seideal kalau masa-masa normal ini, Mas Nur. Oke, ini menarik ya. Jadi kan gini Mas Gus ya. Saat ini banyak sekali dari saudara-saudara kita yang merasa bahwa oke, sekarang kondisinya berat. Semuanya menyadari semuanya gitu ya, dan saling bahu membahu itu jadi saling satu kesatuan gitu Mas. Ya. Nah, maka strategi reseller saat ini itu jauh lebih, menurut saya ya, menurut pengalaman saat ini, itu jauh lebih bisa dilakukan dibanding sebelum pandemi, Mas. Oke. Nah, untuk jadi reseller tuh, Mas. Oke. Nah, tinggal sekarang saat ini, tapi ingat ya, reseller itu yang dijual kan hanya produk kita. Betul, ya. Waalaikumsalam Mas Roni, gitu ya, dari Oh ya, Semarang ini join juga. alhamdulillah. Banyak Ya, dia loh. oke. Pusat karir lain ada Widya Gama segala macam kayak ini. Wah, menarik ya, ini ngomongin bisnis nih. Siapa tahu ini pengelola pusat karir Mas Roni juga mau jadi reseller Semarang nih. Oke, Mas Don. Jadi gini Mas Utus, jadi strategi marketingnya itu adalah, ingat ya, tadi strategi marketingnya pertama, pastikan dulu bahwa problem sama solusi produk kita ini memang benar-benar menjadi solusi bagi para user kita, customer Ya. kita. Kemudian yang kedua, kita pilih market yang memang itu kita, apa ya Mas, kita sasar. Ya. Semakin niche, Pemilihan market, semakin yes, bagus ya. semakin niche semakin bagus. Kalau kita mau membidik, kan nggak mungkin Mas, satu solusi dari kita itu bisa menyelesaikan semuanya. Ya, betul. Ya, nggak mungkin kayak gitu. Maka kita harus tentukan itu. Ya. Nah, maka strategi kami Mas untuk yang marketing ini, bahkan sekarang tim marketing kami pun akhirnya malah dia memilih untuk jadi reseller Mas. Oke. Menjadi reseller produknya sendiri gitu ya. Produknya sendiri, padahal dari awal juga sudah kita minta, kamu itu bagus loh jualannya, kamu jadi reseller aja. Nggak pak, kenapa? Karena warungnya masih rame kan gitu. Oke, ya. Nah itu Mas, jadi pertama kita tentukan dulu aturan-aturan reseller di situ. Nah sekarang karena lebih advance lagi, maka di atas reseller itu ada agen. Karena dari sekian reseller itu ada tawaran Mas Tutus, gitu ya, tawaran. Jadi Mas, ini kita ngomongin langsung ngalir aja ya Mas Tutus ya. Ya, Jadi silakan. tawarannya gini, Mas boleh nggak aku beli sekian banyak, ada diskonnya nggak itu? Nah kita baru kepikiran tuh Mas.
Nah, Oke. akhirnya itu kita beri namanya agen. Nanti akan ada perubahan tuh, Mas. Jadi ini sebenarnya sistem agen, sistem reseller gitu ya. Itu kan mirip kayak warung bikin franchise, Mas. Oke. Hmm. Kalau bikin franchise itu kan saya beli brand sama beli produknya tuh, sama beli manajemennya. Kan sama tuh, Mas. Kalau agen juga gitu, Mas. Oke, aku beli beli 10 juta tuh misalnya. Ya, 10 juta. Nah, 10 juta itu dia dapat apa? Dapat produk, dibantu oleh penjualannya, dan nanti kalau beli lewatnya di situ gitu, Mas. Kan Oke. sama itu kayak franchise gitu lah gitu, Mas. Ya. Nah, selanjutnya itu, Mas, yang pertanyaan. Yang kedua adalah bagaimana kita bikin tools, karena ini sekali lagi di masa pandemi kayak gini, misalnya Mas Utus deh pesen, Mas Nur, misalnya saya agen nih, Mas Nur, saya pesen ayam untuk ungkep yang kampung 5, terus kemudian yang negerinya 10 ya. Nah, Hmm. kebetulan bagi-bagi untuk buka gitu ya di rumahnya Mas Utus. Terus kemudian kermasnya tolong beli 20 sama sambelnya beli 10 ya. Tiba-tiba istrinya Mas Utus bilang, ayah, nambah sekian dong. Itu persoalan dia juga itu, Mas. Dan saya Ya. yakin reseller pasti semua banyak ngalami ya kayak gini. Ya. Nah, Ada maka tambahan gitu ya. ada tambahan, ya ada tambahan. Kadang-kadang kalau tambahan sih, paling kalau nggak terlengkapi dikomplain aja, Pak ini kurang Pak. Kan kita nggak Hmm. rugi itu, Mas. Ya. Kalau pengurangan, Mas itu nggak jadi 10 tapi 5 aja ya. Kita udah bikin 10, Ya. kan rugi gitu ya. Ya. Nah, maka kita harus bikin support sistemnya, Mas. Ya, bikin support sistemnya. Apa itu support sistemnya? Yaitu aplikasi itu, ya, online. Oh. Karena kita kan bekerja sama, tapi kalau bisa kan social distancing juga. Jadi social distancing bukan antara kita sama customer, tapi antar kita sebagai manajemen juga harus social distancing juga kan gitu tuh. Nah, Oke. maka kita bikin tuh, Mas, aplikasinya. Jadi Oke. itu dalam waktu cuma 3 hari langsung bikin aplikasinya, Mas, untuk memudahkan reseller. Oke. Itu sih, Berarti Mas. aplikasi itu muncul karena ada kebutuhan setelah tadi banyak masalah dari para reseller itu ya. Ya, ya. Jadi kembali lagi, Mas, seperti kemarin tuh, Mas. Ya. Jadi nanti define gitu ya, tentukan Hmm. idenya, nggak usah terlalu lama, kemudian bangun prototipenya, kemudian dites. Setelah Hmm. dites kan, Mas, setelah dites itu kan pasti ada komplain, ada Betul. masukan, ada yang positif, ada Ada yang negatif, ada feedback. Ya, kemudian kita ukur, kemudian kita belajar dari situ, kemudian bangun lagi, build lagi, terus kayak gitu Hmm. diputar terus kayak gitu. Sistem marketing juga sama kayak gitu. Oke, ini saya catat dulu ini. Berarti yang pertama tadi yang dilakukan oleh Mas Nur Hadi adalah melakukan empathize kepada customer. Hmm. Setelah itu membuat aturan-aturan yang nanti bisa mendukung sistem marketing yang baru ya. Yes, Contohnya tadi adalah reseller kalau di tempat sambal goreng yes, Pak yang yes. diambil. Nah, kemudian Ya. setelah itu yang ketiga adalah kemudian menyiapkan support sistemnya yang tadi Hmm. dibutuhkan oleh aturan-aturan marketing yang baru ini untuk menyelesaikan masalah segala macam. Nah, ini menarik ini. Ya. Jadi ada 3 hal awal yang harus dilakukan dan itu sebenarnya kalau kita banyak waktu di masa pandemi ini bisa banget dilakukan itu ya. Betul, betul. Ya, saya tadi juga mendengar itu membuat aplikasinya hanya 3 hari, itu berapa orang yang membangun itu, Mas? Cuma 1 orang, Mas Agus, Mas. Kan banyak tuh, Mas, sebenarnya aplikasi-aplikasi mobile yang sudah default itu kan banyak. Sudah siap gitu ya sebenarnya. Tinggal disesuaikan aja sih. Ya. Oke. Lanjut Mas Mundari. Setelah itu apa nih? Setelah kita membuat support sistemnya, kemudian kan tetap harus laku tuh. Apa nih? Yes. Apakah tetap kita masih melakukan metode tradisional semacam direct selling segala macam atau gimana nih? Oke, kan tadi kembali lagi bahwa kita mulai dari early adopters dulu, Mas, terus ya. Ya. Marketing berarti kan customer mana? Jadi kan customer itu ada dibagi-bagi itu ya. Satu adalah yang inovators, ada customer yang early adopters, gitu ya. Customer itu yang memang benar-benar loyal sama kita, gitu ya. Bahkan dia jadi, bahkan Mas, orang-orang seperti ini kalau ada yang ngomong, itu produknya Manu Hadi nggak bagus, kata siapa? Kamu jangan macam-macam loh ya. Aku tuh udah 5 tahun pakai, enggak kayak gitu, Mas. Tanpa dibayar ya. Cari tipe customer yang seperti ini dan mereka yang pertama kali harus didekati, Mas. Oke. Kita punya produk yang bagus, kalau kita sekarang ada perubahan, itu mereka yang pertama kali dikomunikasikan. Jangan langsung semua hajar aja. Oke. Nah, kenapa? Karena mereka yang udah ada engagement sama kita tinggi, Mas. Coba kalau kita nggak punya engagement tinggi, ngerti-ngerti kita ngomong, kamu mau nggak jadi reseller? Gitu, Mas. Oke. Kan gitu ya. Bener nih, udah jadi
udah kayak ya udah bondingnya udah kuat mas. Gitu ya. Oke. Jadi itu reseller pun akhirnya yang pertama kali mengadopsi adalah para customer tadi ya, loyal customer atau early adopter itu ya. Early adopter, dan early adopter tuh ada tipe-tipenya tuh mas. Ya. Tipe pertama adalah tipe yang mereka itu ini mas, apa ya? Status sosialnya bagus. Oke, atau influencer gitu ya? Ya, influencer lah. Status sosialnya bagus. Posting, enak nih sambal korek tanpa kita bayar loh mas. Sambal korek Pak Toto sekarang ada versi ungkepnya loh. Aku siap goreng serai, bahkan dia bikin video tutorialnya. Itu orang kan tanya, bu, itu belinya di mana? Tuh, sama Pak Toto. Udah pesan aja sana. Gitu. Oke. Itu tipe pertama mas. Tipe kedua adalah tipe yang dia itu tipikalnya, kalau saya menyebutnya influencer yang lumayan. Kalau tadi kan cuma status sosial mas. Betul. Oh, nggak ada. Kalau yang kedua ini influencer mas. Jadi influencer itu sosial medianya followernya banyak. ikut ini ibu-ibu ini ya. Ikut grup WhatsApp di mana-mana mas. Jadi, itu 300 atau 400 grup WhatsApp gitu. Gitu. Itu tipe yang kedua. Nah, tipe yang ketiga adalah tipe yang dia itu selling, mas. Nah, ini selling itu artinya, ya Pak, aku boleh nggak aku jualin? Itu tipe ketiga yang saat ini malah justru mereka menjadi reseller kebanyakan, mas. Jadi mereka itu kalau udah berhasil, maka nantinya, mas, yang itu akan banyak uangnya, yang itu ada di early majority dan late majority, itu mereka yang nantinya akan, kalau early majority ini tabiatnya kayak gini mas, customernya kayak gini, kok dia biasanya tanya, yang udah beli siapa? Itu yang udah beli Mom Eva. Oh, udah beli? Oke deh, kalau gitu aku juga beli. Artinya produknya memang bagus tuh. Nah, itu early majority itu mas. Orang yang beli karena ada orang lain yang itu influencer tadi mas, tiba-tiba tadi, yang udah beli. Dan itu jumlahnya lebih banyak gitu ya? Jumlahnya banyak, itu 34% mas. 34%. Nah, mereka adalah orang yang beli karena udah ada testimoni. Nah, testimoni mas Tutus, penting banget. Oke. Testimoni penting banget. Tapi testimoni dari siapa? Testimoni dari early adopters. Oke, dan yang tadi kalau bisa yang status sosialnya tinggi atau dia ya influencer sama yang selling. Orang yang tipenya itu pokoknya senangnya jualan mas. Ngomong lah. Sama kalau udah beli, Pak, bisa nggak aku ikut jualin ini? Kayak gitu loh mas, biasanya kan ada tuh tipe customer yang kayak gitu mas. Customer yang produknya bagus, aku boleh nggak aku jualin juga? Aku untungnya apa? Nah gitu mas. Nah itu keren banget. Oke. Nah itu. Nah menarik ini. Jadi selain tadi empathize untuk mengetahui permasalahan customer, ternyata timnya Mas Nur juga melakukan empathize untuk mengklasifikasikan customer tadi ya. Yes. Yang mana yang influencer, mana yang dia memiliki pengaruh banyak kepada teman-temannya, dan mana yang tertarik untuk menjualkan. Itu menarik banget. Nah, setelah itu apa nih yang dilakukan nih? Oke. Nah, pertama kan testimoni itu mas. Ya, merekam testimoni ya. Oke. Terus reseller itu dibikinkan grup WhatsApp, dibikinkan aplikasi. Sekarang nanti insya Allah sebentar lagi akan kita bikinkan gimmick-gimmick yang itu menarik dari sisi finansial bagi mereka, gitu ya. Setelah itu, mas, bagaimana supaya ini rumusnya kan gini, mas, early adopters itu kalau nggak hati-hati, ya kalau kita nggak optimalkan, maka nggak akan bisa melompat ke yang lebih banyak tadi, mas, early majority tadi, mas. Maka testimoni dari yang early adopter itu, mas, dari orang-orang yang loyal itu kita blow up, mas. Oke. Kita blow up, kita sampaikan untuk umum gitu ya. Rekam kemudian di sosial media, YouTube segala macam, WhatsApp. Bener. Sama grup reseller itu antar satu dengan mereka saling beresonansi. Kok itu dia bisa jualan seharinya 3 juta ya? Itu misalnya itu. Cuman kita bikin acara di situ, mas, ngobrol antar reseller gitu ya. Kita tanya, apa yang membuat apa sih strategimu, mas, Mbak, Bu, sehingga sehari bisa rata-rata 3 juta sampai 5 juta nih, gitu misalnya gitu.
Nah, dia Oke. ngomong tuh, bisa begini-begini gitu ya. Terus akhirnya kita ngomong mas ke yang lain, yang early majority tadi, yang kemungkinan dia, oh bisa ya strategi kayak gitu, aku mau dong. Terus akhirnya dia akan ngomong, nanti akan tambah. Resellernya setiap hari itu banyak yang nambah mas, dan bukan hanya dari Jogja loh mas menariknya, ya. Sampai Dan Surabaya, sampai juga Semarang, macam ya. Surabaya, Jakarta, iya, Solo gitu ya. Nah itu yang kita kerjasama dengan paket jasa paket itu sih mas. Itu sih mas. Oke. Ada testimoni, kemudian testimoni itu, dan kemudian ada internal reseller di situ, karena kita sekarang fokusnya ke reseller. Nah, Mhm. fokusnya ke reseller, produknya diperbagus supaya customer, karena kita udah pengalaman 6 tahun, artinya alhamdulillah sudah pede lah dengan produk kita gitu. Gitu. Oke. Nah ini kalau saya ngamati yang dilakukan Mas Nur Hadi ini mirip-mirip dengan community development sebenarnya ya. Yes, yes, yes. Ya, itu menurut saya yang paling tepat di masa pandemik ya community development, Mas. Ya, karena tadi reseller ini selain dia kita siapkan produknya juga difasilitasi dengan aplikasi, dengan grup WhatsApp untuk Hmm. enrichment, mereka saling sharing Hmm. gitu. Hmm. 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 Menarik Dan, banget ini. dan dan sebenarnya strategi marketing yang kayak gitu tuh, Mas, yang kita optimalkan aja di situ, Mas. Itu insya Allah Hmm, lebih bagus, Mas. Gitu. oke. Nah, ini agak berbelok nih Mas Nur Hadi. Kalau tadi kan kita Boleh, boleh. ngomongin hal-hal yang bisa diresellerkan nih, atau produknya Hmm. nyata, produknya bisa dilihat nih, Hmm. Mbak. Eh, Oke. yang goreng harganya 60.000, kalau laku saya dapat 15.000 nih, misalnya nih. Oke. Ya. Karena untuk produk yang bisnis lainnya yang itu intangible yang tidak bisa diraba, kita tidak tahu nih uh, menjualnya nanti marginnya seberapa, itu apakah ada Oke. hal yang sama yang dilakukan oleh Mas Nur Hadi? Oke. Kalau ini terus terang saya sedang merintisnya Mas Utus ya. Untuk yang Ya. ini contoh aja sebelum ECC nanti ya. Kalau waktunya cukup nanti sampai ke ECC.id ya. Ini ke bisnis yang engineering Mas Utus. Hmm. Gitu ya. Jadi kondisi bisnis engineering itu kan sekarang banyak proyek-proyek yang freeze Mas Utus. Ya, betul. Ya. Dibekukan Tapi, karena biayanya nah benar. ditahan. Ya, itu yang infrastruktur Mas. Yang Hmm. konstruksi kalau dalam kan ada pengawasan, ada perencanaan, ada konstruksi. Hmm. Ya, kalau konstruksi banyak yang di hold, banyak yang di freeze. Tetapi untuk perencanaan ini masih jalan terus, Mas. Oke. Ya, perencanaan itu masih jalan terus. Jadi kan perencanaan itu kan biasanya untuk tahun depan kan gitu tuh, Mas. Hmm. Perencanaan masih jalan terus. Nah, di tempat kami yang Baracita S Engineering, perencanaan itu jalan. Sampai sekarang masih jalan. Ya. Hmm. Ada sekitar 14 proyek yang jalan sih. Gitu. Nah, cuma dari sini itu kan jasa tuh, Mas. Yang seperti Mas Tutus tadi sampaikan, kita jebel. Maka kita ada aplikasi yang namanya ini Mas Tutus, estimator.id. Oke. Hmm. Perencanaan itu kan kalau ngantor orang bisa ngantor jadi satu bareng, termasuk di situ kan salah satu persoalan para perencana itu adalah untuk menghitung RAB-nya Mas. Ya, anggaran Nah, dari project itu ya. benar. Nah, gimana caranya supaya bisa ngitung RAB tetapi secara kolaborasi dan online? Gitu. Hmm. Nah, maka kita estimator.id yang insya Allah nanti setelah Lebaran ini sudah digodok terus Mas Utus, sudah digodok dan kita udah melakukan fase empatinya. Setelah fase empati ini selesai, sekarang ini selesai, nanti setelah Lebaran kita mau ngadakan training untuk para estimator engineer. Yang saat ini yang udah Hmm. gabung di estimator engineer udah berapa puluh ribu lah pokoknya. Banyak lah Hmm. Mas Utus. Oke, Udah banyak. di seluruh Indonesia itu ya. Indonesia, benar. Seluruh Indonesia Mas Utus. Oke, saya belum, Gitu. saya udah paham nih estimator.id itu aplikasi. Tapi apa Hmm. kaitannya dengan mengenerate estimator.id itu kemudian nanti bisa meleverage dari omsetnya Mas Nur Hadi di bidang perencanaan? Saya masih belum klik nih, di mana nih letak Oke. kuncinya nih? Ya. Tetap dapat duitnya gitu ya. Kan tetap harus laku nih produknya Mas Nur Hadi, jasa dan perencanaan tadi ya. Oke, ini ada bagus juga nih Mas pertanyaan nih Mas dari Bang Orchid nih. Apakah Hmm. Mas Nur Hadi tidak takut kedepannya produknya tenggelam karena sudah pede dengan produknya? Oke, Masya Allah. Atau sudah ada plan B? Ya, ini Ya. diskusi kemarin tuh Mas. Apa itu Mas? Jangan Kalau terlalu mencintai produk ya. ya, too much love will kill you gitu ya. Too Iya. much love will kill you gitu ya. Kalau kita mencintai produk kita, maka akan membuat mati kita. Ini termasuk sekaligus ya menjawab yang Mas ini karena ini relevan nih Mas Utus. Iya. Ya. Jadi bagus nggak itu? Ini apa? Terlalu mencintai produknya itu. Nah, teman-teman semuanya dari banyak riset mengatakan gitu ya.
bahwa ada sesuatu yang tren di masa pandemik dan setelah pandemik dia akan meningkat. Gitu ya. Contoh yang di risetnya McKinsey itu, remote learning. Orang Indonesia sekarang untuk learning online meningkat banget. Ya, yang sebelumnya ogah-ogahan ya. Ogah-ogahan. Setelah pandemik, 64% yang ada user growth-nya sekitar 47% di risetnya McKinsey itu, Mas. Gitu ya. Riset McKinsey ada 47% user growth-nya. Dan ketika mereka ditanya, apakah nanti setelah pandemi kamu akan lanjut? 65%-nya bilang yes, akan lanjut. Remote learning. Tapi learning yang seperti apa? Kan gitu tuh. Ya, tentunya beda dengan di kelas gitu ya. Misalnya nih ya. Ini contoh aja misalnya. Oh ya, sekarang IG Live-ku jadi tambah rame. Webinarku jadi tambah rame. Kalau menurut saya, Bang Orchid, itu mungkin kalau setelah pandemik, itu nggak rame lagi kok menurut saya. Mungkin berkurang sih. Ya. Karena mungkin loh ya. Ini mungkin. Dan kita nggak boleh pede banget bahwa, oke, tapi kan itu gratisan Mas Tutus. Webinar gratis, YouTube gratis. Itu gratisan tuh. Maka sebenarnya, sekali lagi bahwa dikatakan kita pede atau nggak pede adalah, kembali lagi ke essential fit tadi Mas. Fit nggak sama problemnya dia. Problemnya customer ya. Kalau itu fit, kita pede itu. Oke, alhamdulillah dengan pakai produknya estimator tadi, ternyata pekerjaan kita, dan saya sangat yakin pede banget, bahwa estimator engineer ketika menggunakan webnya estimator.id, itu yang sebelumnya dia pakai yang namanya Excel gitu ya Mas ya. Berkolaborasinya kan susah dan itu pekerjaannya membutuhkan waktu sekitar 3 minggu, 4 minggu, bahkan sampai 2 bulan, tergantung proyeknya banyak enggak. Tapi setelah pakai estimator, insya Allah 2 jam, 3 jam udah selesai. Nah kembali lagi, kalau saya pakai ini saja selesai, dan itu bisa online, maka nanti ketika pandemik selesai, maka saya nggak akan pindah. Kan manusiawi banget tuh Mas. Kalau saya pakai selesai dan pekerjaannya lebih mudah, biayanya lebih murah, kenapa saya harus kembali lagi ke masalah yang lalu? Itu aja ciri-cirinya Mas. Kan itu tuh Mas, ya. Nah itu sih Mas, jadi ini penting banget di intangible sekalipun. Kalau orang pakai estimator.id, ternyata dengan estimator.id itu estimator engineer merasakan bahwa project di Bali, project di Jakarta, bahkan project di luar negeri, yang itu kalau kita biasanya meeting, waduh lama, mengerjakannya lama, ini pakai estimator.id, kok kita bisa, dan kita estimator engineer nih, ini ada di Bali, ada di Jogja, ada di Jakarta, di Bandung, ada 5 orang, dan mengerjakan bareng, yuk kita sepakati hari Senin, jam 9 sampai jam 11, ternyata kok bisa. Mas Tutus kan engineer juga tuh. Mas Tutus kalau ada seperti itu, Mas Tutus sebagai bosnya, itu kira-kira rela nggak mengeluarkan biaya untuk ngumpulin 5 estimator engineer itu setelah pandemi selesai ya, untuk menerbangkan semuanya untuk kumpul di Jogja, kemudian menyelesaikan proyek itu Mas. Kalau seandainya dan pun selesai. Ya, tentu akan mengambil itu ya, yang jauh lebih. Itu. Ya, lebih akurat mungkin. Iya. Nah, teman-teman yang bisnisnya bukan produk tapi service, itu juga sama kayak gitu Mas. Pakai logika itu. Ini kira-kira nih, ya bosnya, ingat kan bosnya itu. Ya, betul. Bosnya si kontraktor itu, kalau kontraktor itu ternyata ada estimator.id, ini timnya Mas Nur Hadi bikin estimator.id, yang biasanya kalau bikin RAB itu harus kumpul semuanya ke Bali, 3 hari di situ baru selesai, gitu ya, rapat, meeting, hotel, biaya berapa itu Mas? Transport ke Bali, tiap orang 2 juta misalnya, ada 5 orang, 10 juta, hotel, setiap orang, katakanlah 500.000 lah, 500.000 kali 5, 2,5 juta, 12,5 juta, bayangin, belum makannya, belum fee-nya, dan seterusnya, macam-macam, katakanlah 50 juta deh. Ternyata pakai estimator.id, 3 jam, online, selesai. Kira-kira bosnya itu mau pilih yang itu, atau pilih yang kembali ke masa lalu itu Mas? Iya, oke. Itu sih Mas. Pakai itu ya. Dan ada pemilik proyek yang melihat, ini siapa ya di balik estimator.id, itu akan kembali lagi ke expertise-nya B tadi ya. Iya, SCC Mas, SCC. Mas Tutus kan sekarang mengeluarkan produk untuk perusahaan online selection services gitu ya Mas ya? Iya, betul. Misalnya nih, kliennya Mas Tutus nih, kita kan ngobrol bareng tuh ya, kemarin gitu. Ternyata
online assessment udah ada di websitenya ECC. Ya. Online selection udah ada. Online interviewnya udah ada. Cuttingnya sistemnya mudah. Biasanya Mas Tutus kan tahu perusahaan untuk mendapatkan satu orang berapa biaya dia untuk kirim SR-nya, ya, untuk kampus hiring. Banyak banget Mas Tutus. Ini kok ternyata dengan brandingnya dapat, terus kemudian proses seleksinya lebih mudah dan dapat orangnya juga ternyata nggak kalah kok sama yang offline. Kira-kira bos orang human capital direksi direktur human capitalnya lebih milih mana itu Mas Tutus? Ya, tentu tetap akan memilih kita gitu ya. Yes, gitu. Jadi gitu Mas Tutus. Tapi teman-teman semuanya, ini contoh ya, misalnya training. Saya Mas Tutus kan trainer ya. Ya. Gitu. Training untuk para, misalnya nih, pengelola pusat karir nih, kebetulan ada yang datang di pengelola pusat karir. Saya mau menyelenggarakan training pusat karir. Tapi kan pengelola pusat karir itu pun pengen juga datang ke suatu tempat. Kalau sistem di kantornya, di perusahaannya nggak berubah, ya, maka ya tetap kembali lagi nanti Mas, training offline juga diminati. Ya, setelah karena di sana ada, iya, karena kan bagaimanapun offline itu kan nggak bisa 100% tergantikan online. Iya. Ya, terus kemudian di situ kita bisa kulineran bareng-bareng juga, gitu. Nah, itu nggak bisa dilakukan secara offline. Maka yang seperti ini bisa kembali lagi, maksudnya. Oke. Ya, Bang Orchid juga gitu ya, kayak gitu tuh. Itu maksudnya. Ya, artinya di kondisi yang semacam ini segala macam kemungkinan, segala macam inovasi itu dicobakan ya. Dan sekaligus benar. Kita forecast gitu, melakukan forecast atau perkiraan nanti kira-kira setelah kalau kondisinya normal lagi, mana ini akan kembali normal, mana yang justru akan tetap seperti ini ya. Yes, dan itu berpengaruh sama strategi marketingnya juga. Betul. Tadi saya melihat di Sambal Korek Pak Topo, di B maupun di ACC juga ada hal yang semacam itu ya, yang relevan masa pandemi, dan nanti setelah masa pandemi selesai, mungkin malah justru akan lebih relevan pakai strategi yang itu gitu ya. Benar. Dan saya kok punya keyakinan ya, setelah pandemi selesai ini pun, kalau mau kembali ke masa sebelum pandemi, tetap ada nilai lebihnya, yaitu online-nya tetap ada, Mas. Contoh misalnya kita pun, kalau misalnya ya di B maupun di ECC itu kan, kita tetap harus ada online training dulu kan, Mas? Betul, ya. Nah, itu ada. Nah, nanti dilanjutkan dengan offline. Offline-nya pun juga sudah bukan lagi yang berbusa-busa teori-teori, bukan lagi, tapi langsung how to, Mas, langsung detail, teknis, langsung mastering set of skill di situ. Dan, itu sih. Dan feedback ya. Iya, dan feedback. Karena kan setiap orang paling seneng tuh kalau training itu ada personal feedback. Dan sangat senang sekali kalau pas selesai training itu benar-benar selesai masalahnya, Mas. Gitu. Oke. Nah, ini menarik nih. Kalau tadi ngomongin tentang training, saya malah jadi inget ini. Jadi ternyata di kondisi krisis yang memaksa kita untuk serba online itu, bahkan ada hal-hal yang sebelumnya menjadi prioritas kesekian dari kita, ini ternyata harus kita selesaikan dan bisa jauh lebih cepat selesainya ya. Kayak tadi training yang sudah sejak tahun lalu kita rencanakan, ternyata setelah pandemi baru selesai itu. Kemudian ada aplikasi dalam 3 hari bisa selesai karena memang harus segera dipakai itu. Iya. Dan ternyata bisa, Mas. Iya. Dan ternyata bisa. Ya, meskipun masih ada kekurangan di sana sini itu wajar gitu ya. Wajar. Sambil diperbaiki. Oke, ini menarik banget ini. Dan kalau kita melihat ini. Tadi kan ada banyak sekali perubahan ya, Sambal Korek Pak Topo yang mulanya adalah warung offline, kemudian menjadi strategi reseller ini. Kalau sampai dengan kondisi saat ini nih, saat hari ini nih, Mas Nur Hadi, di warung Sambal Korek Pak Topo, kemudian di B, kemudian di Upgrade.id ini, strategi yang baru ini sudah bisa menggantikan strategi yang lama seberapa persen itu berkontribusi terhadap omset itu? Oke, ini strategi marketing atau strategi apa nih, Mas Tus? Yang marketing tadi, menggunakan cara-cara marketing yang baru. Oh, iya, ini pertanyaan bagus ya, karena ini sudah mengarah nanti apakah itu nanti akan menggantikan beneran atau enggak gitu ya? Iya. Menurut saya udah Mas, di masa pandemi ini strategi yang sekarang ini sudah ya 70-80% itu menggantikan yang lama, Mas Tutus ya. Kalau strategi ya. Gitu. Sudah bisa menggantikan
yang lama 70-80%. Wah, itu luar biasa itu. Yes. Dan Benar. aktivitas dilakukan dari rumah itu ya. Benar. Dan dari rumah. Kalau sambil Pak Korem Pak Toto ya ada dapurnya yang untuk goreng lah Mas, yang untuk memproduksi. Gitu. Artinya nanti bisa jadi setelah pandemi ini bisa jalan dan malah justru trennya adalah tetap dari rumah gitu ya. Iya. Menurut saya malah justru itu Mas, yang di kantor itu ya mungkin orang-orang sedikit aja Mas. Bahkan mungkin work-life balance yang selama ini jadi jargon, jadi pembahasan di sana sini itu pun saat ini bisa terjadi tuh Mas. Bayangan saya malah itu 4 jam di kantor. Ini orang-orang inti ya, bukan orang-orang produksi ya. Iya. 4 jam di rumah, 4 jam di kantor. Bahkan seminggu sekali pun bisa work from home gitu Mas. Atau mungkin sekarang udah banyak nih perusahaan yang sudah work from home sebelum pandemi ini pun sudah seminggu sekali gitu ya. Tapi bisa merasakan efektif banget itu ya sekarang ini Mas. Oke, menarik banget ini. Bahkan di sela-sela di tengah-tengah krisis pandemi ini banyak sekali nih yang bisa dilakukan oleh timnya Mas Nur Hadi dan memunculkan tren-tren baru mungkin nanti kedepannya akan menjadi the new normal ini. Menarik banget ini Mas Nur Hadi. Oke, sebelum ini masih ada sekitar 7 menit lagi nih Mas Nur Hadi. Nah, langkah pamungkas ini supaya strategi marketingnya itu bisa dijalankan oleh tim secara menyeluruh. Apa nih kiat-kiatnya Mas Nur Hadi? Bisa diulang Mas, tadi keputus-putus. Oke. Langkah pamungkas apa yang harus dilakukan Mas Nur Hadi supaya strategi marketing itu bisa dilakukan secara menyeluruh oleh timnya Mas Nur Hadi? Artinya semuanya semangat, oh kita mau pakai ini nih, gitu. Oh, oke. Baik. Ya. Nah, ini penting banget. Yang pertama tentu ya, banyak doa sama Allah gitu ya. Karena Allah kan yang Ar-Razzaq, Allah yang memberikan rezeki ya gitu. Oke. Yang kedua, bikin support system ya. Jadi kan gini Mas, prinsip dari work from home atau remote collaboration gitu ya. Itu prinsipnya adalah bahwa ada keterbukaan di antara kita. Ya. Karena dengan keterbukaan itu muncul trust, Mas. Muncul kepercayaan ya. Keterbukaan ini harus difasilitasi dengan support system. Contoh misalnya, apa sih yang teman-teman sepakati untuk ngobrol di situ? Pakai grup WhatsApp, boleh. Pakai aplikasi yang lain juga boleh. Pakai Vlog, Slack, dan seterusnya silahkan. Tergantung teman-teman semuanya familiar yang mana. Ya. Yang kedua adalah, kita sendiri selaku leader, itu juga mau ngapain sih? Itu terbuka juga, Mas. Ya. Artinya tim mengetahui ya, leadernya ngapain gitu ya? Tahu ya. Dan itu benar-benar ada workspace tool, gitu ya. Yang itu pakai Trello boleh, pakai apa lagi ya? Pakai misalnya pakai Basecamp boleh, pakai Miro boleh. Silahkan teman-teman mau pakai yang mana silahkan. Intinya adalah Google Sheet juga monggo gitu ya. Intinya teman-teman seminggu sekali, seminggu 2 kali itu bisa bareng-bareng pakai online Zoom misalnya atau pakai Webex atau pakai apapun, itu ngerjain bareng-bareng di situ Mas. Dan bisa saling kontrol satu dengan Mas itu sudah memindah form ini ke form selanjutnya. Gitu. Artinya dia udah ngerjain. Nah, itu artinya keterbukaan, Mas. Bikin sebuah sistem ya yang itu bagaimana memastikan semua tim itu bisa memantau bersama-sama bahwa tim 1 kerja, tim 2 kerja. Nah, trust penting banget tuh, itu ya. Itu karena kalau nggak ada sistem seperti itu, terus gimana kan? Kita udah meeting rutin, ya meeting hanya sekedar jadi meeting aja, Mas. Ya, maka betul. Komunikasi bukan komunikasi kayak gini ya. Tools komunikasi apa yang kita pakai? Ya. Satu disepakati. Workspace apa yang kita pakai di situ? Workspace itu artinya satu tools yang bisa kita pakai, yang bisa kita gunakan bareng-bareng, di mana satu dengan yang lainnya bisa memantau. Transparan di situ. Keterbukaan di situ. Oke. Nah, kayak gitu sih Mas Lutus. Oke. Itu langkah setelah kita tahu bahwa setelah empati tadi ya, setelah empathize, kita tahu kita, kemudian kita ciptakan produk yang itu merupakan produk maupun service yang itu merupakan solusi bagi mereka. Nah, setelah itu dicoba, diperbaiki terus, diputer. Setelah itu kemudian deliverikan dengan sangat indah, disesuaikan dengan produk maupun servisnya. Setelah itu semuanya selesai, baru kemudian sepakati support sistemnya untuk komunikasi. Prinsipnya transparan. Dari transparan itu akan
menimbulkan trust. Dan ini juga dari Namira, wah sahabat lama yang muncul lagi nih gitu. Ya. Dan kemudian dari situlah satu dengan yang lainnya ada sense of belonging, ada memiliki di situ Mas. Gitu ya. Ada rasa memiliki ya. Wah, luar biasa. Kalau memiliki ini sebenarnya sejak pandemi sih Mas, karena ancamannya kan bareng-bareng tuh. Kalau nggak serius, gulung tikarnya bareng-bareng gitu. Jadi kayak musuh bersamanya bareng-bareng gitu. Betul. Artinya kalau terkendala nggak dapat omset, nggak cuma pemilik bisnis ya yang harus gulung tikar, tapi juga semuanya jadi kembali ke rumah gitu. Benar. Ya. Wah, luar biasa banget ini. Benar. Teman-teman ini, kita belajar banyak hari ini dari Mas Nur Hadi ini, sore ini, bahwa ternyata pada saat pandemi ini, kita meskipun secara fisik kita ada jarak, physical distancing, tapi justru koordinasi, alur komunikasi harus tetap dipertahankan, malah ditingkatkan gitu ya. Karena biar tadi bisa saling lebih percaya lagi, sehingga rasa memilikinya lebih tinggi. Dan itu insya Allah akan memunculkan tadi etos kerja untuk bisa menjual lebih baik. Wah, luar biasa Mas Nur Hadi. 1 jam yang tak terasa ini waktunya. Terima kasih Mas Nur Hadi. Dan teman-teman semua, itu Ngabu Bisnis kita hari ini, tadi ada langkah-langkah, tips-tips yang sudah di-share oleh Mas Nur Hadi, luar biasa sekali. Dan saya ingat ada firman dari Allah ya, yang bahwa fa'inna ma'al usri yusra, di masa krisis, di masa kesulitan itu justru datang di baliknya ada kemudahan. Tadi ditunjukkan oleh Mas Nur Hadi tadi. Di masa krisis ini betapa timnya Mas Nur Hadi muncul inovasi-inovasi, bahkan ada aplikasi yang bisa dikembangkan dalam hanya 3 hari oleh 1 orang. Yang itu kalau di kondisi normal mungkin tidak terlaksana gitu ya Mas Nur Hadi. Gitu. Dan ada inovasi tadi, bahkan ada reseller yang mungkin malah meleverage omset itu jauh lebih mudah dan lebih cepat daripada kondisi normal. Luar biasa. Kita akan lanjutkan pekan depan di waktu yang sama, di 3:30 sampai 4:30 gitu ya, di Ngabu Bisnis. Sore ini kita cerita bisnis. Pekan depan tentang apa nih Mas Nur Hadi? Apa ya? Kita mau ngomongin finance dulu atau SDM dulu ya? SDM dulu aja ya. SDM dulu aja, ya. Oke, pekan depan kita akan kembali lagi di Ngabu Bisnis, khusus mengenai bagaimana mengelola SDM di masa pandemi. Tentu banyak tuh, ada isu-isu layoff, isu-isu pengurangan karyawan, bagaimana lebih mengoptimalkan kerja mereka secara online. Mas Nur Hadi, terima kasih banyak Mas Nur Hadi. Sama-sama, terima kasih teman-teman yang udah